Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Jenderal Licik paling manipulatif. Bagi kamu yang bingung, bisa tuh ke playlist kita Jenderal Licik paling manipulatif, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Untuk kamu yang udah setia nonton di obrolan isekai, terima kasih banget. Dan sekarang, ayo kita masuk ke kisah Jenderal Licik paling manipulatif part 30. Di video sebelumnya, Lee Kyung tuh udah berada di hutan elf. Misi semua orang di sini kan untuk menyelamatkan World Tree dari akarnya yang telah membusuk. Nah, masalah tuh terjadi dalam ekspedisi ini karena Lee Kyung dan juga Putri Elena malah ditelan oleh monster. Lee Kyung dan Putri Elena tuh mengalami berbagai macam hal di dalam perut sang monster. Lee Kyung sih merasa sial banget ya bisa ditelan monster, tapi di sisi lain dia juga bahagia bisa berduaan dengan Putri Elena. Lee Kyung kan punya tugas untuk membuat Elena berada di pihaknya. Sekarang Lee Kyung mulai melancarkan aksinya untuk membuat Elena yakin pada Lee Kyung. Sayangnya, hal mengejutkan terjadi saat mereka akan keluar dari perut monster. Lee Kyung tuh malah harus menyelamatkan Elena dengan melempar potion peledak. Potion yang dia dapatkan dari Dewi Benigor. Semuanya itu supaya Elena bisa selamat. Elena yang muncul di depan Kim Hyung Sun dan Helios emang kena mental banget. Putri Elf ini tuh nggak berhenti mengatakan kalau dia udah membiarkan Lee Kyung terbunuh dan menjadi seorang monster. Semua orang yang dengar kalimat tersebut jelas langsung panik. Kim Hyung Sun itu ngegenggam Elena dengan erat dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Elena yang nangis bombay dari tadi menjelaskan kalau Lee Kyung kayaknya udah meninggal deh di dalam perut monster karena berkorban untuk Elena. Di tengah Elena dan juga Kim Hyung Sun melakukan drama mereka, Hayan tuh langsung muncul. Yup, Hayan nggak mode abang-abangan lagi saking paniknya cewek ini. Hayan tuh kekeh kalau Lee Kyung masih hidup karena Hayan merasakan hawa keberadaan Lee Kyung. Kenapa Hayan bisa tahu? Ya karena Hayan kan psikopat milik Lee Kyung yang udah nanam sihir di kepala Lee Kyung supaya Lee Kyung nggak bisa kabur. Saat semua orang mendengar perkataan Hayan, semua orang tuh langsung optimis dan mulai langsung melakukan pencarian. Helios tuh menyuruh adiknya untuk duduk tenang karena pasti lelah dong, namanya juga baru aja ditelan monster. Tapi Helios itu dikejutkan karena si Elena udah hilang entah kemana. Kemana Elena guys? Elena ternyata kabur duluan mencari Lee Kyung. Mendengar Lee Kyung masih hidup, itu tuh memberi Elena harapan yang besar. Elena nih jelas merasa bersalah banget sekarang. Dia tuh udah kekeh banget loh kalau Lee Kyung itu pria jahat, tapi Lee Kyung malah menyelamatkan Elena. Gimana Elena nggak merasa bersalah pada Lee Kyung? Cowok yang dia tuduh malah selamatin dia kan? Elena terus mencari di mana Lee Kyung berada. Elena tuh yakin kalau Lee Kyung masih hidup. Kebaikan hati Lee Kyung pasti akan membawa pria tersebut ke tempat yang jauh dari banyak orang. Karena Elena yakin Lee Kyung tidak mau nyakiti siapapun. Saat Lee Kyung berubah menjadi monster sepenuhnya. Nah, saat Elena terus berlari, akhirnya tuh dia mendengar suara aneh. Dan benar aja, di sana ternyata ada Lee Kyung dengan tatapan yang sangat mengerikan. Elena langsung mencoba mendekati Lee Kyung untuk menyadarkan pria tersebut, tapi itu enggak berhasil. Elena diusir oleh Lee Kyung. Yup, bener sekali. Lee Kyung tuh beneran jadi monster guys. Meskipun kayaknya dia masih memperlihatkan tanda-tanda sebagai manusia. Pemandangan ini sih tentu saja membuat Elena jadi panik ya. Apalagi Lee Kyung tuh memperlihatkan kalau dia makin gak waras di sini. Jadi kayaknya sedikit lagi Lee Kyung berubah beneran menjadi monster. Elena tuh coba berbicara dengan Lee Kyung karena tidak bisa mendekat. Di sini Lee Kyung mengaku kalau dia kayaknya tuh nggak punya banyak waktu lagi. Jadi Lee Kyung menyuruh untuk Elena menjauh aja dari sana. Intinya Lee Kyung bilang jiwanya udah terkikis dan sedikit lagi menjadi monster. Elena lebih baik menjauh sekarang daripada Elena jadi korban pertama Lee Kyung saat dia menjadi monster seutuhnya. Lee Kyung kemudian dikagetkan dengan tindakan Elena. Si Putri Elf ini enggak menjauh tapi malah memeluk Lee Kyung dengan erat banget. Sampai-sampai Elena tuh enggak mau melepaskannya. Elena makin nangis di sini sambil minta maaf. Sekarang Elena merasa sangat bersalah telah tidak percaya kalau Lee Kyung adalah
adalah orang suci yang beriman. Elena mengakui kalau sejak awal pertemuan mereka, Elena tuh ingin memanfaatkan Likio. Hidup Elena sebagai seorang putri ternyata jauh dari kata menyenangkan guys. Kemampuan Elena yang bisa membaca baik dan buruk jiwa seseorang itu membuatnya dijauhi oleh semua orang. Jangankan manusia ya, para elf tuh juga menjauhi Elena karena takut dinilai jiwanya oleh Elena. Makanya Elena terus kesepian sepanjang hidupnya karena semua orang tuh takut kalau sisi buruknya terungkap oleh Elena. Ya, menjauhi Elena sebenarnya hal yang wajar kan. Semua orang tuh punya sisi buruknya, nggak ada tuh yang orang 100% baik. Jadi menjauhi Elena semacam defense mechanism. Pokoknya kan semua orang nggak mungkin tuh mau ketahuan sisi buruknya. Jadi Elena yang hidup sedih kemudian mau memanfaatkan Likyung. Elena berpikir dengan mengungkap Likyung memiliki jiwa yang buruk, maka Elena bakal menjadi pahlawan bukan cuma untuk para elf tapi juga untuk para manusia. Akhirnya nggak disangka oleh Elena, Likyung yang dia lihat berjiwa kotor malah menyelamatkan Elena dari asam lambung monster. Makanya Elena sekarang merasa bersalah pernah ingin memanfaatkan Likyung. Sekarang Elena memegang erat Likyung dan bilang kalau sudah gilirannya menyelamatkan Likyung. Elena kemudian mencium Likyung di sana. Elena melakukan ini karena cerita dari Likyung kalau manusia bisa kembali dan batal menjadi monster jika dicium oleh orang terkasih. Setelah Likyung dicium, notifikasi muncul dengan nada kekesalan. Kayaknya sih notifikasi itu dari Elun ya yang stres Elena mencium Likyung. Bagi Likyung ini jackpot bener. Likyung bisa dapatkan kepercayaan Elena dan juga dapat resep potion kelas legendary lagi dari Dewi Benigor. Ya kita sih harus mengakui lagi ya, Likyung soal manipulasi orang tuh emang udah ada di level berbeda. Semua yang terjadi di dalam perut monster itu nggak terlepas dari skenario sinetron milik Likyung ternyata. Likyung sengaja masuk asam lambung sang monster karena bantuan Dewi Benigor dan bahkan segel iblis yang terlihat di mata Elena itu tuh cuma imitasi yang dibuat oleh Dewi Benigor. Pokoknya dari tadi Elena nangis bombay nggak karuan. Itu karena skenario sinetron milik Likyung. Mantep bener taktik Mas Likyung. Setelah semua yang terjadi antara Elena dan Likyung tuh kembali kelihatan normal. Enggak lama kemudian semua orang juga datang. Kim Hyung Sun tuh menghampiri Likyung dan menanyakan apakah Likyung beneran jadi monster sekarang. Ya enggak lah, Likyung sekarang ngaku kalau dia tuh udah sehat walafiat. Selain Kim Hyung Sun, tentu saja Hayan juga muncul dan langsung nemplok di Likyung. Hayan kan jelas jadi orang yang paling khawatir. Ya meskipun sedetik kemudian Hayan tuh hampir masuk ke mode cegil karena mencium bau Elena di baju Likyung. Ini tuh kayak sinetron-sinetron gitu yang ngeliat tanda parfum perempuan di baju suaminya pas pulang kantor. Elena di sini sampai buang muka guys, pura-pura nggak tahu apa yang terjadi. Karena kalau Hayan tahu apa yang sebenarnya terjadi, yaitu Likyung baru aja dicium Elena, putri elf ini kayaknya bakal selesai di tangan Hayan. Di tengah ketegangan Hayan marah karena bau dari Elena, untung aja muncul sang pengganggu suasana terbesar. Siapa lagi kalau bukan Park Dogu yang juga khawatir abangnya jadi monster. Ya kehadiran Dogu yang barbar ini bisa membuat Hayan teralihkan dari pikirannya yang enggak-enggak. Setelah semua yang terjadi, semua orang kemudian dikejutkan dengan fenomena mengejutkan lainnya. World Tree yang udah penyakitan karena akarnya membusuk sekarang kembali bersinar terang. Likyung yang melihat hal ini sebenarnya udah memprediksi kalau kesembuhan dari World Tree bergantung dengan nasib Salit. Salit tuh guys monster yang menelan Likyung dan juga Elena. Ya karena Salit udah meledak karena Likyung saat menggunakan potion dari Dewi Benigor, akar rusak dari pohon tersebut juga udah membaik dan mendapat kekuatannya kembali. Likyung yang melihat semua orang terperangah dengan kesembuhan World Tree kemudian membicarakan hal menarik dengan Elena. Likyung di sini bilang kalau dia nggak yakin kapan mana iblis dalam tubuhnya akan kembali mengamuk lalu menjadikan Likyung sebagai seorang monster. Ya padahal sih kita tahu hal ini bohong besar. Nggak ada tuh yang namanya mana iblis dalam tubuh Likyung. Hal yang ada malah Likyung ini yang udah mirip iblis dari dulu. Nah Likyung dengan berbagai alasannya kemudian mengajak Elena untuk tetap tinggal di Blue Guild sebagai dokter pribadi Likyung. Elena yang emang udah percaya dengan Likyung langsung aja setuju
setuju dan menantikan kehidupan barunya di Blue Guild. Dengan beradanya Elena di dekat Lee Kyung, maka udah fix kalau Elena tuh jadi pasukan setia Lee Kyung sekarang. Dan Lee Kyung gak akan terbongkar kalau dia adalah penjahat bertopeng di kehidupan pertama Kim Young Soi. Lee Kyung yang memenangkan hati Elena langsung mencemooh Elun yang katanya nggak kompeten jadi dewa para elf. Elun di alam dewa sih kayaknya udah mau gila ya karena Lee Kyung. Di tengah Lee Kyung dan semua orang menyelesaikan raid di Stepon dunia luar, ternyata juga terjadi hal mengejutkan. Kerajaan Rayos ternyata tuh udah rata dengan tanah. Bahkan Ratu Fristina yang memimpin Rayos dikalahkan dengan mudah oleh seorang pria sadis. Pria sadis ini mengaku kalau dia tuh datang dari Republik dan langsung mengakhiri Fristina. Pria rambut rebonding ini mengaku kalau dia tuh menghancurkan Fristina dan kerajaan Rayos. Semua karena perintah dari Jin Chung. Dari keadaan menegangkan di kerajaan Rayos, kita kembali ke kerajaan Nevaria tempat para elf. Hari ini mereka tuh chill banget guys dengan mengumumkan kalau World Tree udah diselamatkan. Bintang utamanya udah jelas adalah Lee Kyung. Dengan jasa Lee Kyung menghancurkan Salit, Raja para elf bukan cuma meresmikan aliansi manusia dengan para elf secara resmi, tapi dia juga memberi Lee Kyung jabatan sebagai jenderal kehormatan yang bisa memerintah para pasukan elf. Lee Kyung di sini memperlihatkan keanggunan kalau dia tuh merasa terhormat terpilih mendapat jabatan jenderal kehormatan. Di bagian luar Lee Kyung emang anggunli banget, tapi di dalam hati pria biadab ini dia tuh udah seneng enggak ketolong. Niatnya cuma mau memperalat Elena, sekarang malah mendapatkan komando seluruh pasukan elf. Setelah penobatan Lee Kyung, sang raja mulai mengeluh karena putri sematawayangnya bakal meninggalkan kerajaan Nevaria. Elena di lain sisi malah tersenyum karena dia bisa menjadi dokter pribadi untuk Lee Kyung di Blue Guild. Tapi Elena meyakinkan ayahnya untuk nggak terlalu bersedih. Elena tuh ngejamin kalau dia akan terus mengirimkan surat pada ayahnya selama dia berada di Blue Guild nanti. Lalu bagaimana dengan Helios yang dengar adiknya akan pergi? Si pangeran elf ini ternyata masih aja kasar guys. Helios bilang kalau dia tuh nggak peduli adiknya mau jadi dokter kek, mau jadi naga kek, terserah. Helios bilang kalau Helena tuh udah nggak tahu diri, udah dibesarkan selayaknya tuan putri, malah memilih meninggalkan kerajaan. Helena dan Raja Peri yang mendengar pernyataan ini langsung berwajah sedih. Kok abang sematawayang Helena malah kasar banget? Tapi tenang, ternyata Helios tuh sengaja berkata kasar cuma buat menutupi perasaannya kalau dia tuh nggak ikhlas adiknya pergi jauh. Intinya sih Helios tuh sengaja berkata kasar. Intinya sih Helios tuh sayang banget ke adiknya. Makanya mendengar hal ini Helena menjadi sangat kagum pada rasa sayang abangnya. Ya, inikah pemandangan keluarga harmonis yang tidak pernah saya saksikan di rumah sendiri? Atau semua keluarga kaya emang harmonis kayak gini guys? Semoga kita tuh saat berkeluarga bisa jadi kaya raya dan punya keluarga yang hangat kayak gini juga. Amin. Balik lagi ke ceritanya, Lee Kyung yang menyaksikan semuanya sebenarnya tuh merasa nggak enak mengambil putri Elena keluar dari kerajaan Nevaria. Tapi mau gimana lagi kan? Lee Kyung tuh butuh sang putri supaya masa lalunya nggak terbongkar. Lee Kyung juga mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di Dungeon Twisted Pond. Lee Kyung ternyata emang bajingan. Lee Kyung tuh sengaja menyebarkan ramuan yang memancing amukan para monster. Hal ini Lee Kyung lakukan supaya dia dan Elena bisa berada dalam bahaya, jadi bisa berpisah dengan tim yang lain. Ya taktik ini emang berhasil. Lee Kyung tuh cuma nggak menyangka kalau monster yang terpancing sekelas monster semi mitologi kayak Salit yang bisa menelan kereta kuda. Dewi Benigor yang denger kalau Lee Kyung dan Elena ditelan tuh karena akal-akalan Lee Kyung doang itu mulai marah. Dewi Benigor tuh mulai yakin kalau umatnya satu ini emang biadab banget.
Di tengah Lee Kyung merasakan kesenangan karena dia berhasil jackpot di kerajaan Everia, Lee Kyung kemudian mendapat sebuah kabar yang genting banget nih guys. Di sana muncul salah satu pasukan elf melaporkan kalau mereka tuh tengah diserang oleh siapa? Ternyata oleh pasukan Republik. Hal ini jelas menimbulkan ketegangan yang luar biasa. Di tengah ketegangan ini muncullah Mai Bini. Maksudnya Lee Ji-hye. Ji-hye bilang semuanya harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Cewek ini sih kalau muncul emang selalu keren ya. Setelah laporan yang masuk, semua orang masuk dalam mode siaga karena pertempuran langsung dimulai. Kim Hyung Sun yang seorang regresor jadi panik. Dalam kehidupan pertama Kim Hyung Sun, penyerangan seperti ini tuh nggak pernah terjadi. Makanya Kim Hyung Sun yakin kalau garis waktu berubah lagi dan penyebabnya adalah satu orang, sang pemanggil iblis dan juga kontraktor Belial Jin Chung. Ini Jin Chung difitnah sampai Kim Hyung Sun emosi kayak gini sih rada kasihan juga ya. Ama nasib si Jin Chung, apalagi di sana si pemanggil iblis dan juga kontraktor Belial kan lagi mulai memantau perang bersama Lee Ji-hye. Kita tahu kalau si pemanggil iblis itu bukan Jin Chung tapi Lee Kyung yang emang biadab banget. Lee Kyung dan Ji-hye ini memantau karena emang tugas mereka menyusun serangan. Lee Kyung sampai panik karena melihat pihak pasukan Republik sudah mulai membuat pertahanan menggunakan sihir. Lee Ji-hye cuma bisa menghela napas karena bagaimanapun semua hal ini tuh terjadi karena Lee Kyung nuduh Jin Chung adalah kontraktor Belial. Ya Lee Kyung sih merasa nggak bersalah ya. Lee Kyung merasa daripada nyawanya harus berakhir di tangan Kim Hyung Sun kalau ketahuan punya kontrak dengan Belial, Lee Kyung lebih memilih perang besar kayak gini. Lee Kyung kemudian mulai membicarakan apa yang harus mereka lakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, Lee Kyung menanyakan tentang bendera asing yang bekerja sama dengan Republik. Nah itu ternyata adalah bendera dari Magic Kingdom. Seperti namanya, kerajaan tersebut didominasi oleh para penyihir. Lee Ji-hye berasumsi kalau Republik tuh bekerja sama dengan Magic Kingdom karena Republik takut dengan sihir Jung Hayan. Makanya mereka butuh sihir yang bisa menangkal sihir Hayan. Fakta kalau Hayan ditakuti satu negara gini sih membuktikan kalau kekuatan Hayan emang enggak ngotak ya. Lee Kyung kemudian melanjutkan pertanyaannya pada Ji-hye. Pertanyaan kedua tuh tentang situasi benua sekarang. Di sini Ji-hye ternyata mulai berwajah suram. Wajah suram Ji-hye ini ternyata karena kondisinya emang parah banget. Serangan dari Republik betul-betul mengacaukan segalanya. Pertama, Ratu Fristina sekarang nggak sadarkan diri sejak kerajaan Rayos tuh jatuh dalam kekalahan. Kemudian Chahera, sang mercenary queen juga mengamuk selama berhari-hari. Bagi Lee Kyung, hal ini tuh aneh banget karena durasi amukan Chahera harusnya tuh cuma 30 menit. Tapi Lee Kyung nggak punya cara untuk mencari tahu kenapa Chahera ngamuk begitu lama. Ketiga adalah informasi kalau Oscar yang kembali ke teokrasi Benigor untuk melakukan evakuasi. Sampai sekarang Ji-hye tuh mengaku tidak ada komunikasi lanjutan dengan Oscar karena kondisinya emang lagi gawat banget. Jadi entah Oscar ini selamat atau enggak. Pahlawan teokrasi seperti Darwan dan Skylia juga ternyata disergap. Kemudian yang paling menegangkan yaitu kota kecil kayak Lindell juga udah jatuh. Lee Kyung yang mendengar hal ini langsung pusing dong karena keadaannya emang gawat banget. Lee Kyung memikirkan kalau Lindell udah jatuh, bagaimana dengan nasib anak-anak Lee Kyung kayak Max dan Dialuria. Kalau Dialugia sih pasti aman ya. Naga legendaris mana berani disentuh pihak Republik. Hal ketiga yang ditanyakan pada Lee Ji-hye adalah keadaan di Castle Lock. Castle Lock ini itu jadi penting bagi Lee Kyung karena Castle Lock tuh ternyata merupakan benteng terbesar teokrasi. Kalau Castle Lock jatuh, maka teokrasi akan sepenuhnya diserbu oleh pihak Republik. Nah di Castle Lock sendiri nih guys, ternyata Castle Lock untung aja belum jatuh. Karina, asisten dari Jin Chung, itu jadi yang bertanggung jawab atas pertarungan di Castle Lock. Karina bilang kalau dia adalah kartu as yang emang disiapkan Jin Chung untuk menundukkan Castle Lock. Di sini kita sedikit berfokus dulu nih pada cerita Karina. Karina tuh ternyata nggak sepenuhnya yakin dengan perang besar yang terjadi sekarang. Karina tuh mempertanyakan keputusan tersebut. Menurut Karina, perang ini hampir sia-sia kalau tujuannya cuma menangkap Lee Kyung.
Tapi hal itu dibantah oleh Jin Chung. Jin Chung bilang dia nggak punya niat untuk menangkap Lee Ki-yong. Tapi menurut Jin Chung, Lee Ki-yong tuh harus dihilangkan dari dunia. Jin Chung tuh mengaku Lee Ki-yong adalah simbol anomali yang tidak bisa dia prediksi. Kalau Lee Ki-yong terus hidup, maka Lee Ki-yong akan jadi batu sandungan besar untuk Republik. Karina yang dengar hal ini, dimana Karina tuh emang percaya banget dengan Jin Chung, kemudian langsung menurut. Pokoknya apa kata Jin Chung itu juga deh yang dipercaya Karina. Pokoknya Karina yes aja. Setelah Karina mengingat tujuan utama kenapa dia ada di garis depan, laporan mulai berdatangan padanya. Prajurit Republik melaporkan kalau mereka udah menemukan posisi Lee Ki-yong. Lee Ki-yong tuh ada di kerajaan Everia. Mereka udah mulai melakukan penyerangan di sana, tapi kabar buruknya pelindung dari World Tree tuh sangat sukar untuk ditembus. Bisa dibilang kalau Lee Ki-yong ini ada dalam perisai yang gak ditembus oleh serangan apapun. Karina sebenarnya tuh juga tahu kalau menembus World Tree bakal susah, tapi bukan berarti semua serangan gak akan mempan. Karina kemudian tuh memerintahkan untuk mengumpulkan semua penyihir yang ada. Beberapa saat kemudian, lingkaran sihir mulai muncul di tengah-tengah pasukan yang ada di kerajaan Everia. Lingkaran sihir ternyata tuh sebuah metode komunikasi jarak jauh. Dari dalam sana muncullah suara Karina. Semua orang langsung panik karena merasa kalau pertahanan mereka tuh udah dibobol. Tapi mereka kemudian baru sadar kalau sihir ini cuma sihir suara doang. Nggak ada ledakan atau hal membahayakan lain. Nah, saat semua orang mulai kembali tenang, suara Karina tuh dengan lantang mengucapkan, Jin Chung bukan seorang pemanggil iblis. Pemanggil iblis sebenarnya adalah orang yang memakai topeng orang beriman. Siapa lagi kalau bukan Lee Ki-yong. Lee Ki-yong yang dengar kalau identitasnya diungkap langsung aja panik bukan kepala. Karina terus menjelaskan kalau Jin Chung tuh nggak punya salah apapun dengan berbagai bukti yang Karina miliki. Bukti pertama adalah lingkaran sihir yang ada di tempat pemanggilan iblis. Itu cuma bisa dilakukan oleh necromancer. Jin Chung dari Republik jelas bukan seorang necromancer, sedangkan Lee Ki-yong itu pernah memperlihatkan kekuatan necromancer saat membuat lingkaran sihirnya memanggil goblin waktu Lee Ki-yong berada di Vatikan. Bukti kedua tuh adalah Jin Chung baru muncul bersamaan dengan Pristina. Tidak mungkin dong Jin Chung bisa melakukan pemanggilan iblis kalau dia baru datang. Bukti demi bukti mulai diungkapkan oleh Karina untuk nge-expose kalau Jin Chung tuh nggak bersalah dan pemanggil iblis yang sebenarnya adalah Lee Ki-yong. Lee Ki-yong yang ngedengar perkataan Karina mulai tersenyum nih. Lee Ki-yong tuh yakin banget kalau provokasi ecek-ecek kayak gitu nggak bisa menjatuhkan reputasi Lee Ki-yong, terutama di depan para elf. Tapi apa yang terjadi nih? Ekspektasi Lee Ki-yong itu salah besar guys. Para elf ini tuh mulai bergosip. Bahkan setelah Elena turun tangan mau meredakan gosip kalau Lee Ki-yong adalah pemanggil iblis sebenarnya, itu nggak jadi solusi. Semua orang mulai mempertanyakan kalau statement Karina ini kayaknya bener deh. Dan Lee Ki-yong emang pemanggil iblis sesungguhnya. Lee Ki-yong lihat hal ini panik banget. Apalagi tuh Kim Hyung-soo terus memandangi Lee Ki-yong sekarang. Lee Ki-yong pusing banget dengan apa yang harus dia lakukan. Lee Ki-yong tuh mau coba manipulasi semua orang di sana, tentu aja butuh effort besar. Masalahnya itu ada di Dewi Benigor. Kayaknya Dewi ini udah nggak sudi lagi deh ngebantu Lee Ki-yong sekarang. Jadi Lee Ki-yong tuh tambah pusing. Lee Ki-yong coba mikirin untuk menghancurkan komunikasi tersebut pakai ramuan peledak. Tapi Lee Ki-yong kan nggak punya bahan untuk ngebuat potionnya tuh. Ini mah Lee Ki-yong asli celaka 17 namanya. Di tengah kepanikan yang melanda Lee Ki-yong, Hoki pria ini ya kayaknya ada 18 deh. Kalau tadi tuh celaka 17, Lee Ki-yong sekarang mengaktifkan Hoki ke 18. Salah satu jenderal para elf muncul di depan seluruh pasukan. Pria ini itu dikenal dengan nama Jenderal Wooden Spoon. Kehadiran elf ini langsung membalikkan narasi yang tersebar. Saat sampai di depan publik, elf ini mengungkapkan rasa terima kasih mendalamnya pada Lee Ki-yong. Dia dengan tulus mengatakan hal ini karena emang guys, Lee Ki-yong adalah orang yang menyelamatkan si Jenderal Wooden Spoon dari perdagangan elf di pasar gelap. Ya Lee Ki-yong ingat sih kalau hal itu emang pernah terjadi di masa lalu pas dia di case lock dalam rangka memanipulasi Hyejin. Nah, Wooden Spoon bilang dia dan keluarganya itu tidak akan pernah menjadi seperti sekarang jika bukan karena jasa Lee Ki-yong membebaskan mereka dari perdagangan budak. Wooden Spoon itu
mempertegas lagi statementnya sekali lagi kalau Lee Ki-young bukan penipu seperti yang dikatakan Karina. Lee Ki-young malahan adalah penyelamat dari para elf dari pasar budak. Jadi nggak mungkin Lee Ki-young adalah pemanggil iblis. Dengan pidato kecil dari Wooden Spoon tadi, semua rumor buruk tentang Lee Ki-young langsung ditepis dengan mudah. Satu demi satu, elf mengakui kalau Lee Ki-young bukanlah pemanggil iblis seperti yang dituduhkan Karina. Ya meskipun ada beberapa orang sih yang harus mengakui secara paksa karena diancam oleh Jung Hayan dan juga Doggu. Dua orang ini kan emang fanatik Lee Ki-young banget. Mana mungkin mereka membiarkan rumor jelek menghampiri Lee Ki-young. Selain Hayan dan Doggu, Elena juga nggak mau ketinggalan. Putri Elf ini meyakinkan semua orang kalau jiwa dari Lee Ki-young tuh bersih dan enggak kotor sama sekali. Dengan perkataan Elena yang dikenal bisa melihat jiwa orang lain, semua langsung percaya dong. Ya, semua elf ini sih harusnya sadar diri juga ya. Bukannya karena Lee Ki-young juga lah mereka bisa menikmati perlindungan dari World Tree. World Tree itu selamat juga karena Lee Ki-young kan. Jadi, pokoknya si elf-elf ini harusnya bersyukur dong dengan kehadiran Lee Ki-young. Lee Ki-young yang melihat dukungan mengalir pada dirinya langsung merasa tenang. Di sini sih Ji-hye memuji Lee Ki-young ya, kalau Lee Ki-young tuh emang hoki banget. Lee Ki-young bilang itu bukan hoki bro, tapi itu adalah teknik, anjay. Teknik. Makanya sesekali jadi orang baik juga nggak ada salahnya. Lihat Lee Ki-young kan, baik ke para elf, sekarang diselamatkan secara tidak terduga. Ji-hye kemudian menanyakan pada Lee Ki-young apa nih strategi berikutnya. Lee Ki-young mengaku kalau dia udah menetapkan target berikutnya. Lee Ki-young tuh bakal membereskan Karina terlebih dahulu. Orang yang hampir saja membuat Lee Ki-young menjadi penjahat paling besar dalam sejarah benua tersebut. Lee Ki-young udah susah payah nih ngefitnah Jin Chung. Mana mungkin sekarang semua harus gagal karena Karina. Dari Lee Ki-young yang memenangkan narasi publik, kita pindah lagi ke Karina. Karina yang melihat kalau pengumumannya nggak digubris tuh stres banget. Karina tuh merasa kalau Lee Ki-young ini udah mencuci otak semua orang sampai-sampai bisa dipercaya banget oleh para elf. Di tengah kemarahan Karina, seorang pria kemudian datang menemui Karina. Pria ini tuh dikenal sebagai utusan dari God of Victory Barian. Kalau di teokrasi Benigor, posisi pria ini tuh mirip-mirip dengan pos Bazel guys. Secara politik, dia tuh juga adalah tokoh tingkat tinggi di Republik. Karina menyambut pria tersebut dengan sapaan yang hangat. Karina juga mengaku kalau dia tuh nggak mengira pria ini datang ke medan perang garis depan karena harusnya si pria tersebut itu berada di Republik di samping sang presiden. Pria ini mengaku kalau dia ke Castle Lock untuk menemani Karina. Karina merasa tersanjung dan mengaku dia tuh emang butuh bantuan karena belum berbakat di medan perang sebenarnya. Si pria kemudian menenangkan Karina kalau Karina itu hanya harus tenang dan percaya dengan strategi Jin Chung. Pria ini bilang kalau dia tahu Jin Chung banyak dikritik karena keputusan perang yang sekarang. Tapi pria ini dan Presiden Republik itu juga percaya pada bakat milik Jin Chung. Makanya Karina disuruh untuk tenang karena semua orang di Republik itu menginginkan kemenangan dalam perang tersebut sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Jin Chung. Pria yang mendatangi Karina ini ternyata juga tidak cuma asal bacot guys. Pria ini tuh kemudian mengejutkan Karina dengan bilang kalau dia juga ngebawa bala bantuan gak terduga. Saat bala bantuan yang dimaksud masuk, kita semua ternyata kenal siapa cewek berkacamata tersebut. Dia adalah Hwang Jung-yeon. Kita kenal cewek ini tuh member dari Blue Guild, pacar Doggu, dan ternyata juga terlibat dalam pengembangan bisnis media milik Lee Ki-young. Karina yang melihat member dari Blue Guild muncul di sana langsung marah besar. Karina ingat betul nih dengan peringatan dari Jin Chung kalau Karina tuh nggak boleh percaya pada siapapun selain Jin Chung. Di sini Karina menolak mentah-mentah Hwang Jung-yeon masuk ke dalam tim penyerang Karina. Tapi si pria di depan Karina ini meyakinkan Karina kalau si Hwang Jung-yeon itu nggak akan berkhianat. Apalagi pria ini bilang kalau Hwang Jung-yeon tuh direkrut langsung loh oleh Presiden Republik untuk melakukan pengembangan mirip dengan bisnis media milik Lee Ki-young. Jadi nolak Hwang Jung-yeon sama juga dengan menolak perintah presiden. Karina tuh terus protes karena takut dia malah dikhianati oleh Hwang Jung-yeon. Di sini Hwang Jung-yeon tuh tiba-tiba berlutut guys dan bilang dia akan melakukan apapun untuk membuat Karina percaya. Salah satunya adalah mengungkap rahasia yang katanya bisa membuat Lee Ki-young tunduk pada Karina.
Wang Jungyeon ini beneran mata-mata milik Republik dari awal kah? Jadi Doggu menerima cinta palsu dong dari cewek kacamata ini. Aduh. Dan apakah Lee Kyung beneran bakal ditundukkan lewat si Wang Jungyeon, si pengkhianat ini? Penasaran? Kita nantikan aja guys kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang seneng dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist kita untuk ngecek semua proyek garapan kita. Mau durasi jumbo juga ada di playlistku. Semoga kamu bisa ikut jadi teman mengobrol kami. Untuk sekarang, sampai jumpa lagi guys. Dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.